Hari baik. Saudara-saudara, saya sering ditanya oleh orang-orang selama minggu Prapaskah, yang 6 minggu Prapaskah itu, lilin dinyalakan atau dipadamkan? Sebetulnya jawabannya bisa dua-duanya betul. Yang penting narasinya. Liturgi adalah soal narasi. Simbol adalah soal narasi. Bukan soal yang ini boleh, yang itu tidak boleh. Yang ini betul, yang ini salah. Bukan. Simbol, liturgi, ritus adalah soal narasi. Narasi apa yang hendak kita bangun? Lilin dinyalakan di awal ibadah sebetulnya bukan dinyalakan, namun dibawa iring, dibawa dalam prosesi jalan, dibawa masuk. Narasinya apa? Dalam seperti prosesi orang Israel menuju tanah perjanjian. Misalnya, narasi itu dapat dibangun. Mereka berjalan menuju tanah perjanjian dengan mengikuti tiang awan dan tiang api. Dan lilin itu menjadi tiang api. Lilin juga dapat menjadi penanda. Hari ini Minggu Prapaskah 1 nyala lilin 1. Hari ini Minggu Prapaskah kedua ada 2 lilin yang menyala. Sebaiknya bukan dinyalakan di atas, di depan jemaat. Sebaiknya dibawa dalam iringan prosesi. Kalau hendak dinyalakan, nyalakanlah di awal, karena ini menyalakan. Bawa 1 lilin menyimbolkan tiang api yang mengiringi orang Israel menuju tanah perjanjian. Lalu nyalakan lilin-lilin yang lain sesuai dengan nama Minggu Prapaskah tersebut. Bisa juga lilin dipadamkan, menandakan semakin dekat pada Hari Raya Paskah. Lilin pertama dari 6 lilin yang menyala, lilin pertama dipadamkan pada akhir ibadah. Nah, di sini letak masalahnya, saudara-saudara. Seringkali orang menyamakan antara menyalakan dan memadamkan. Kalau menyalakan lilin di awal ibadah, maka memadamkan lilin juga di awal ibadah. Itu yang salah. Seharusnya memadamkan lilin adalah di akhir, ditempatkan di akhir ibadah. Kapan? Setelah menyanyikan haleluya, berkat. Ada ritus kecil memadamkan lilin. Kenapa begitu? Supaya selama ibadah orang melihat, jemaat melihat berapa jumlah lilin yang bernyala, dan itulah mendekati atau nama minggu tersebut. Minggu pertama misalnya, kalau kita hendak memadamkan lilin, pada minggu pertama selama kebaktian 6 lilin dinyalakan. Sampai selesai pengutusan berkat, menyambut berkat dengan nyanyian, maka matikan 1. Jadi selama ibadah tadi jemaat melihat 6 lilin. Sehingga minggu depan, karena 1 lilin sudah dipadamkan, minggu depan jemaat memulai dengan 5 lilin. Itulah Minggu Prapaskah yang kedua. Ada 1 lilin yang masih bernyala. Sehingga sampai Minggu Prapaskah yang ke-6 ada 1 lilin yang bernyala. Selesai ibadah Minggu Prapaskah ke-6, nyanyian berkat, baru 1 lilin tertinggal yang masih menyala itu dipadamkan. Maka selama ibadah jemaat tidak melihat 6 lilin dipasang padam semua. Karena kalau lilin padam tidak perlu dipasang. Tidak punya arti apapun. Jadi di sini letaknya. Ritus itu berbicara tentang narasi, ritus itu berbicara tentang tampilan. Narasinya sudah jelas, misalnya prosesi umat Israel sebagai penanda jumlah Minggu Prapaskah, nama Minggu Prapaskah. Tetapi tampilannya pun harus disesuaikan. Gesturnya, posturnya harus disesuaikan. Itulah sebabnya silakan menyalakan lilin di awal ibadah, kalau memadamkan lilin di akhir ibadah. Hari baik.